Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hismi Afidah dari kelas GKB dengan NPM 0392233367. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas akhir perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Dengan judul yang saya buat yaitu penerapan scaffolding untuk mencapai ZPD pembelajaran IPAS di SD Layung Sari 2. Adapun 3 bahasan yang akan diulas di sini. Yang pertama, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Kedua, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Apa itu Zone of Proximal Development atau ZPD? Teori perkembangan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan suatu konsep penting yang dikembangkan oleh Vygotsky. ZPD merujuk pada rentang di antara kemampuan aktual seorang individu dan potensi perkembangan yang dapat dicapai melalui bimbingan atau arahan yang tepat. Dalam konteks ini, ZPD menunjukkan tahapan di mana seseorang dapat mencapai pencapaian yang lebih tinggi melalui dukungan eksternal, baik itu dari guru, teman sebaya, atau di lingkungan pembelajaran. Scaffolding adalah metode yang menciptakan zona tersebut, membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau pemahaman konsep di tingkat yang tidak mungkin dicapai tanpa bantuan. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru atau pihak yang lebih berpengalaman memberikan dukungan bertahap kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai pembelajaran. Dalam konteks ini, scaffolding bekerja mendukung peserta didik berada di dalam ZPD mereka, yaitu pada tingkat tantangan yang dapat mereka capai dengan bantuan. Seiring perkembangannya, peserta didik didukung secara bertahap untuk mengurangi kemungkinan mereka mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi secara mandiri. Dengan menggunakan scaffolding, tentang membantu anak-anak belajar melalui tugas-tugas yang sulit, mengajarkan mereka strategi pembicaraan masalah, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Penggunaan konsep pembelajaran scaffolding pada ZPD memberikan peran penting guru untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik secara bertahap. Dengan digunakannya konsep ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam materi kemagnetan di kelas 4 SD Layung Sari 2 Bogor. Modul yang diterapkan menggunakan modul pembelajaran Discovery Learning. Dengan menggunakan model ini, peserta didik didorong untuk menyelidiki sendiri, membangun pengetahuan dan pengalaman, menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, serta mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Sehingga, peserta didik akan belajar mencari jawaban dan solusi secara mandiri dan aktif dalam pembelajaran ini. Adapun aktivitas dalam penerapan scaffolding di kelas 4. Yang pertama, penyampaian materi awal tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan pemantik ini juga berperan sebagai alat diagnostik guru dalam mengidentifikasi zone of proximal development masing-masing peserta didik. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu memberikan wawasan sejauh mana mereka memahami materi yang akan dipelajari, serta area-area yang mungkin memerlukan bantuan tambahan. Kedua, melakukan pengelompokan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktek. Yang ketiga yaitu memberikan tugas berupa LKPD kepada peserta didik. Sebelum memberikan tugasnya, guru menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam kerja kelompok. Nah, pada pembagian LKPD ini diharapkan peserta didik dapat berpikir kritis, mengembangkan pemikirannya, berdiskusi aktif, sehingga keterampilan sosialnya berkembang. Keempat, melakukan bimbingan. Kelima, melakukan evaluasi.
Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu materi kemagnetan, karena mereka mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka alami. Kedua, kemandirian belajar. Seiring berjalannya waktu, peserta didik dapat mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Ketiga, kemampuan berpikir kritis atau problem solving. Peserta didik diharapkan untuk berpikir kritis dan mandiri dalam memecahkan masalah LKPD yang telah ditugaskan. Setelah bantuan dikurangi, peserta didik akan lebih mengasah keterampilan pemecahan masalah dengan mencari solusi dan menghadapi tantangan pembelajaran secara mandiri dan lebih percaya diri. 4. Yaitu keterlibatan aktif. Scaffolding menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Dalam hal ini, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan berkolaborasi dalam kegiatan berkelompok. Yang kelima, yaitu pengembangan keterampilan sosial, di mana kolaborasi dan diskusi dilakukan oleh peserta didik dalam bekerja sama, dan keterampilan sosial mereka semakin bertambah. Selain itu juga, keterampilan berbicara, berkomunikasi, dan bekerja sama semakin membaik. Keenam, peningkatan rasa percaya diri. Hal ini membuat siswa percaya diri atas materi pembelajaran yang telah mereka pelajari. Ini terlihat di mana siswa menjadi berani untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya dengan melaksanakan presentasi di depan teman-temannya yang lain. Penerapan Zone of Proxima Development pada materi kemagnetan ini juga meningkatkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proxima Development atau ZPD. Nah, hal ini sangat penting karena pendekatan ini sudah dirancang khusus untuk memahami dan merespon kebutuhan individual peserta didik. Dengan menyusun dukungan pembelajaran yang sesuai dengan ZPD, guru dapat mengoptimalkan pencapaian peserta didik, membantu mengatasi hambatan belajar, dan memperluas pemahaman mereka secara berkelanjutan. Proses ini juga memperkuat kemandirian peserta didik untuk mengembangkan keterampilan problem solving mereka dan juga pemikiran kritisnya. Selain itu, penerapan scaffolding menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, termasuk mereka yang memiliki gaya belajar dengan kecepatan pemahaman yang berbeda untuk terlibat secara efektif dalam pembelajaran. Dengan menggali ZPD masing-masing peserta didik, guru dapat memberikan dukungan yang tepat, mendorong pertumbuhan, dan memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang tertinggal di dalam pembelajaran. Replikasi penerapan scaffolding juga memegang peran kunci dalam membangun model pembelajaran yang berkelanjutan. Ketika guru dapat menyesuaikan prinsip-prinsip scaffolding dengan konteks dan karakteristik peserta didik baru, mereka dapat menciptakan fondasi untuk budaya pembelajaran yang dinamis dan responsif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ulasan kampanye praktik baik tentang penerapan scaffolding untuk mencapai Zone of Proxima Development atau ZPD pada pembelajaran IPAS di SD Layungsari 2, Kota Bogor. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.